Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang putri Nabi Adam telah menjadi subjek yang kontroversial, seringkali dikaitkan dengan praktik ilmu sihir dan perilaku seksual yang tidak terpuji. Namun, banyak dari kisah ini dianggap sebagai mitos dengan sedikit dasar yang dapat dipercaya, seperti cerita tentang putra mereka yang hidup ribuan tahun. Sejumlah ahli tafsir menolak keberadaan tokoh seperti Auj, yang disebut dalam beberapa cerita tanpa dokumen yang kuat dari sumber-sumber Islam utama seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kisah yang diperdebatkan ini melibatkan jumlah anak yang sangat besar dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali, dan setiap kali melahirkan, dia menghasilkan sepasang anak kembar, baik laki-laki maupun perempuan. Ini akan menghasilkan total 240 anak, menurut Ibnu Tabari. Namun, ada variasi dalam riwayat-riwayat lainnya, dengan beberapa menyatakan bahwa mereka memiliki jumlah anak yang jauh lebih sedikit. Menurut beberapa sumber, Siti Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran, dengan setiap kelahiran menghasilkan sepasang anak kembar, seperti Kabil dan Iklimah sebagai contoh pertama. Beberapa ulama menjelaskan bahwa setiap kelahiran melahirkan sepasang anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Misalnya, Ibnu Ishaq juga mencatat hal serupa dengan referensi yang sama. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklimah, sedangkan anak terakhir mereka adalah Abdul Mukis dan Ahmadul. Namun, dalam versi kisah lain, ada satu-satunya keturunan Nabi Adam yang lahir secara tunggal, yaitu Auj. Dia memiliki ciri-ciri yang sangat unik, seperti memiliki dua kepala yang terletak di masing-masing bahu, yakni di sebelah kiri dan kanan. Selain itu, dia memiliki 20 jari tangan, dengan masing-masing telapak tangan memiliki 10 jari, dan kuku-kukunya panjang dan melengkung. Diriwayatkan bahwa Hawa, dengan kasih sayang seorang ibu, tetap merawat Auj hingga dia dewasa. Peristiwa pembunuhan pertama di bumi terjadi saat Kabil membunuh Habil. Akibatnya, Kabil meninggalkan gunung dan menetap di lembah, sehingga kedua kelompok keturunan Adam terpisah dengan takdir yang berbeda. Kelompok yang beriman, bersama Adam dan Hawa, tinggal di puncak gunung, sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anak-anaknya dengan adil, berharap mereka tumbuh menjadi manusia yang taat kepada Allah. Hal ini menjadi ciri yang membedakan keturunan mereka yang tinggal di puncak gunung dari mereka yang cenderung melanggar perintah Allah dan menempati lembah. Ketika Auj dewasa, ia memutuskan untuk bergabung dengan Kabil setelah Nabi Adam meninggal. Menurut sejarah, sebelum kematiannya, Adam hidup bersama keturunannya hingga jumlah mereka mencapai 40.000 orang. Setelah Adam meninggal, seluruh keturunannya berkabung selama 7 hari 7 malam. Namun, setan menggoda mereka dengan musik sebagai hiburan selama masa berkabung, dan dari situlah musik, seperti seruling dan suling, pertama kali muncul. Suara musik ini terdengar hingga ke puncak gunung, mengejutkan mereka yang tinggal di sana. Meskipun terkejut, mereka tetap dapat mengendalikan diri, kecuali binti Adam. Dia tergoda oleh musik dan meninggalkan puncak gunung untuk bergabung dengan Kabil dan yang lainnya di lembah di mana musik dan tarian dinikmati. Di sana, dia terlibat dalam perilaku seks bebas dengan banyak lelaki, tanpa menyadari bahwa dia hamil tanpa mengetahui ayah dari anak yang dikandungnya. Awalnya, Auj tidaklah menarik, bahkan bisa dikatakan sangat buruk rupa, sehingga sedikit sekali lelaki yang tertarik padanya. Namun, Auj memiliki ilmu sihir yang membuat lelaki terpesona. Dia mampu memikat hati setiap lelaki yang diinginkannya. Akhirnya, Auj melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Wajah, yang juga dikenal sebagai Auj. Keturunannya hanya melalui garis ibunya, karena ayahnya tidak diketahui. Siti Hawa sangat sedih melihat perilaku putrinya, dan dia berdoa kepada Allah agar anaknya lenyap dari dunia ini. Allah kemudian mengirim seekor singa sangat besar yang lebih besar dari gajah, dan singa itu menyerang Auj, menghancurkan tubuhnya. Inilah kematian pertama yang melibatkan binatang untuk membantu mengakhiri hidup seseorang, dan itu terjadi sebelum zaman Nabi Nuh. Setelah melahirkan Auj, dia tumbuh menjadi sosok yang sangat besar. Tinggi tubuhnya mencapai 600 siku, ukuran yang diperkirakan setara dengan 1,5 siku orang pada zaman sekarang. Bahkan, lebarnya pun seukuran dengan tingginya. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa saat angin topan datang, angin tersebut tidak lebih tinggi dari lututnya. Ketika dia duduk di atas gunung, tangannya bisa mencapai laut untuk mengambil ikan, yang kemudian dipanggang di bawah sinar matahari.
Ketika marah kepada penduduk suatu kampung, dia bahkan mampu menggenangi mereka dengan air kencingnya, sehingga mereka tenggelam menurut riwayat yang diragukan kebenarannya. Juga, diceritakan bahwa Auj hidup selama 4.500 tahun, melampaui zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Nuh, terdapat kisah tentang Auj bin Unuk yang membantu sang Nabi dalam mengangkut kayu besar untuk membuat kapal. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk pergi ke Kufah dan mengangkut pohon saji, tetapi sang Nabi bingung dengan cara melakukannya. Maka Allah memberikan wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk adalah orang yang mampu melakukannya. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Nuh mendatangi Auj dan meminta bantuan untuk mengangkut kayu tersebut. Auj pun menjawab, "Aku akan melakukannya jika engkau memberiku makanan yang cukup." Pada saat itu, Nabi Nuh hanya membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan 1 roti kepada Auj dan berkata, "Silakan makan roti ini." Melihat roti tersebut, Auj tertawa dan berkata, "Meskipun roti ini sebesar gunung, itu tidak akan membuatku kenyang, apalagi hanya selembar." Mendengar itu, Nabi Nuh membagi roti tersebut menjadi 2 dan memberikannya kepada Auj, seraya berkata, "Mulailah dengan menyebut nama Allah, kemudian makanlah potongan roti ini." Auj mematuhinya, dan setelah merasa kenyang dan tidak mampu makan lagi, dia membawa semua kayu dari Kufah ke Hira dalam 1 kali perjalanan. Pada zaman Nabi Musa, ketika Nabi Nuh telah menyelesaikan pembuatan bahtera dan banjir mulai menggenangi bumi, Auj memohon pada Nabi Nuh untuk diperbolehkan naik ke dalam bahtera tersebut. Namun, permohonannya ditolak oleh Nabi Nuh. Saat banjir melanda dunia, tinggi air tidak mencapai lutut Auj bin Unuk, dan dia hidup hingga masa Nabi Musa AS. Auj bin Unuk merasa benci pada Musa dan berniat untuk membunuhnya. Dia menyelinap ke perkemahan tentara Musa untuk mengintai jumlah mereka. Setelah mengetahui bahwa mereka hanya berjumlah 1 fasa, dia pergi ke sebuah gunung, mencabutnya dari bumi, dan membawanya di atas kepalanya untuk melemparkannya ke tentara Nabi Musa. Allah kemudian mengutus burung hut-hut yang paruhnya terbuat dari besi. Burung hut-hut itu mendarat di atas batu yang dipegang Auj dan mulai membuat lubang di batu tersebut dengan paruhnya. Kemudian, burung tersebut turun ke pundak Auj dan masuk ke dalam mantelnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Saat Nabi Musa melihat itu, dia mendekat dan memukul Auj dengan tongkatnya. Setelah dipukul oleh Musa, Auj tersungkur dan meninggal, terbanting di lapangan seperti sebuah gunung. Dikisahkan bahwa di negeri Tatar atau di sungai bernama Atai, terdapat sebuah jembatan lengkung yang besar yang konon terbuat dari tulang Auj bin Unuk dan dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia. Namun, kisah ini dianggap palsu menurut Syekh Hamid Ahmad Tahir Al-Basyuni dalam bukunya, Sahih Safi, yang diterjemahkan menjadi Kisah-Kisah dalam Al-Quran, oleh Muhyiddin Masrida dan Muhammad Khalid Al-Sari. Kisah Auj bin Unuk disebutkan sebagai kisah palsu yang menggambarkan sosok kafir yang sombong, suka membangkang, dan jahat. Setelahnya, saat banjir zaman Nabi Nuh melanda, Allah tidak memusnahkannya, meskipun dia dikenal sebagai penentang, kafir, sombong, dan berdosa, bahkan sebagai anak yang lahir dari hubungan haram. Hal ini memang menimbulkan kebingungan. Hamid Ahmad Tahir menyoroti, bagaimana mungkin Allah membinasakan keturunan Nabi Nuh karena kekufurannya, padahal ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Namun, Allah tidak menghancurkan Auj bin Unuk, meskipun perilakunya jauh lebih zalim dan melampaui batas yang mereka sebutkan. Ibnu Katsir menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadits sahih. Menurut dalil nakli dari Al-Quran, Allah menyatakan, "Dan kami tenggelamkan golongan itu." Quran, Surat Asyura ayat 66. Nabi Nuh juga berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran, Surat Nuh ayat 26. Riwayat-riwayat ini juga berlawanan dengan hadits sahih dari Nabi Muhammad yang menyatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, kemudian tinggi tersebut berkurang hingga sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang lebih tinggi dari Nabi Nuh. Riwayat semacam ini diduga berasal dari orang-orang kafir, yang merupakan musuh para nabi. Meskipun demikian, para ulama menegaskan ketidakbenaran riwayat tersebut. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menambahkan, tidak diragukan bahwa hadits semacam itu dan yang sejenisnya dirancang oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yang mengejek para rasul dan pengikutnya. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah.
Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.